catatan warga, sampaikan surat kepada lurah dan kapolsek bahwa kami keberatan, gitu kan? Iya, keberatan dengan adanya perayaan Natal di sana. Coba kita menggunakan akal sehat dan hati nurani kita. Umat yang berkumpul di rumah tersebut kan sedang beribadah. Mereka sedang merayakan Natal. Loh, apa masalahnya? Emang itu masalah? Emang itu persoalan? Wong kita ini mengadakan pesta, ngundang artis, ngundang biduan yang kadang dari pagi sampai sore sampai malam melakukan pesta yang kadang-kadang juga berkumpul minuman keras di sana. Entah tetangga biasa-biasa saja. Ketika terjadi kegiatan yang kurang lebih itu sangat mengganggu sekali dengan lingkungan sekitar. Saya coba pernah bertanya, mengapa Bapak tidak merasa terganggu misalnya dengan pesta yang secara berlebih-lebihan diselenggarakan, memekakkan telinga, belum lagi joget-joget erotis dan lain sebagainya. Apa kata tetangga tersebut? Ya ini kan juga nggak sering-sering, cuman sesekali saja. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Karena sudah dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Oleh karena maraknya pengusiran ibadah umat Kristiani yang terjadi akhir-akhir ini, maka seorang ustadz dari agama Islam yang buka suara, yang membela umat Kristiani terkait dengan pengusiran pelarangan ibadah Natal. Memang pada hari-hari besar agama umat Kristiani seperti ibadah-ibadah Natal, maka ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan perayaan Natal. Kita tidak tahu mengapa mereka begitu anti dan sangat menolak ketika ada ibadah Natal yang dilakukan oleh umat Kristiani. Sehingga kita boleh melihat dengan tindakan dan aksi-aksi oknum dan kelompok-kelompok orang tertentu yang gencar sekali menolak ibadah Natal. Seperti yang terjadi di Bogor kemarin, di mana ada sebuah gereja yang mengadakan Natal, maka warga setempat menolak secara tegas atau mengusir ibadah Natal tersebut. Sehingga jemaat gereja tersebut mereka mengadakan ibadah di lapangan terbuka, di mana tidak ada sama sekali fasilitas yang mereka gunakan. Sementara mereka memiliki gedung, memiliki rumah ibadah. Oleh karenanya, seorang ustadz yang buka suara serta memberikan satu pemahaman yang benar, yang sungguh sangat baik untuk kita dengarkan, dan para intoleran harusnya menonton video ini. Supaya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak videonya berikut. Catatan warga, sampaikan surat kepada lurah dan kapolsek bahwa kami keberatan, gitu kan? Iya, keberatan dengan adanya perayaan Natal di. Saya ingin mengajak kita semua menggunakan hati nurani dan akal sehat kita. Mengapa umat Kristiani di perumahan tersebut melakukan Natal di rumah? Karena satu, mereka nggak punya gereja. Karena nggak punya gereja, maka mereka ingin beribadah walaupun di rumah. Seandainya mereka punya gereja atau diizinkan mendirikan gereja, mereka tidak perlu payah-payah kok beribadah di rumah atau di perumahan. Mungkin ada beberapa kendala yang mereka hadapi ketika hendak mendirikan gereja. Yang kedua, coba kita menggunakan akal sehat dan hati nurani kita. Umat yang berkumpul di rumah tersebut kan sedang beribadah. Mereka sedang merayakan Natal. Loh, apa masalahnya? Emang itu masalah? Emang itu persoalan? Wong kita ini mengadakan pesta, ngundang artis, ngundang biduan yang kadang dari pagi sampai sore sampai malam melakukan pesta yang kadang-kadang juga berkumpul minuman keras di sana. Entah tetangga biasa-biasa saja. Ketika terjadi kegiatan yang kurang lebih itu sangat mengganggu sekali dengan lingkungan sekitar. Saya coba pernah bertanya, mengapa Bapak tidak merasa terganggu misalnya dengan pesta yang secara berlebih-lebihan diselenggarakan, memekakkan telinga, belum lagi joget-joget erotis dan lain sebagainya. Apa kata tetangga tersebut? Ya ini kan juga nggak sering-sering, cuman sesekali saja. Itu pun cuman pas pestaan. Nah sekarang begini, umat Kristiani, mereka kan nggak sering-sering. Mereka bukan dalam rangka melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Mereka semua sedang beribadah.
Mereka semua sedang berhari raya. Loh apa masalahnya kemudian? Ini saya nggak masuk di logika saya dan tidak masuk di akal sehat saya. Justru saya merasa malu ketika ada orang yang mengatasnamakan Islam melakukan itu semua. Anda belajar Islam dengan siapa sih? Dan belajar Islamnya di mana gitu? Dapat dalil-dalil mana sebetulnya? Baik, saya mau lanjut ke informasi yang berikutnya. Beberapa saat yang silam sempat viral juga kejadian di Kecamatan Maja. Kita baca di portal media online juga di BBC News Indonesia. Judul beritanya, tak ada gereja di Kecamatan Maja, maka umat Kristen dilarang ibadah Natal di ruko. Ini jelas bentuk diskriminasi. Sejumlah umat Kristen di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, mengaku tidak mau jika diminta beribadah Natal di wilayah lain dengan alasan karena tidak ada gereja. Pelarangan ini disampaikan Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, karena diklaim ada pihak yang keberatan kalau ruko dijadikan lokasi kegiatan ibadah lantaran tidak sesuai peruntukannya. Peneliti dari LSM Setara Institute menyebut sikap Bupati ini jelas menunjukkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sebab hak beribadah dan beragama melekat pada setiap individu warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Pertanyaannya, mengapa masyarakat di Kecamatan Maja melakukan ibadah Natal di sebuah ruko? Mengapa mereka lakukan itu semua? Karena mereka tidak punya gereja. Mengapa mereka tidak punya gereja? Mungkin ada banyak sekali kendala yang mereka alami ketika hendak mendirikan gereja. Maka mereka memanfaatkan ruko. Dan itu boleh-boleh saja sebetulnya. Karena memang belum ada rumah ibadah. Nah, mestinya sang bupati sebagai pimpinan peka dengan persoalan ini. Kalau tak diperkenankan di ruko, ya bupati yang menyediakan fasilitas. Entah dia pinjamkan kantor kecamatan kah? Entah dia pinjamkan kantor aset pemerintah kah? Atau dia sewakan di tempat tertentu agar umat Kristiani bisa beribadah dan bisa mengadakan Natalan. Dia kan pemimpin yang harus mengayomi semua umatnya. Saya ingin mengajak kita semua berpikir dengan hati nurani dan nalar yang benar. Loh, ada apa dengan umat muslim ini? Ada orang-orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, lalu melakukan tindakan diskriminatif terhadap agama lain. Anda sama saja sudah memfitnah ajaran Islam. Dan Anda sudah mencederai Islam yang rahmatan lil alamin. Ini perlu kita koreksi sebetulnya. Coba kita kembali ke sunnah Nabi. Keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca dalam kitab Sirah Nabawiyah. Ketika umat Kristiani Bani Najran, jumlahnya 60 orang lebih, berkunjung ke Madinah, disambut oleh Nabi di Masjid Nabawi. Itu pada hari Minggu itu. Pada hari Minggu, disambut di Masjid Nabawi, dan mereka minta izin kepada Nabi untuk melakukan kebaktian di masjid. Dan Nabi perkenankan. Beberapa sahabat sempat bereaksi untuk melarang menggunakan masjid sebagai tempat kebaktian. Maka kemudian Nabi bersabda, "Da'uhum, biarkan mereka," kata Nabi, "jangan kalian ganggu, jangan kalian usik, biarkan mereka beribadah." Malah disebutkan bahwasanya mereka semua melakukan kebaktian menghadap ke arah timur. Sebagaimana kebaktian yang dilakukan oleh umat Kristiani. Nah, ini kan jelas sekali. Ini jelas sekali. Nabi loh. Kekasih Allah. Dari mana sih kita belajar agama ini? Semuanya kan sumbernya dari Nabi. Nabi memperkenankan umat Kristiani melakukan ibadah sementara di Masjid Nabawi. Masjid itu loh. Itu masjid. Subhanallah. Itu pemimpin yang sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya saya ingin mempertanyakan. Ada apa sih sebetulnya? Kok sebagian segelintir orang umat muslim ini kayaknya antipati banget dengan agama Kristen. Loh, mengapa Anda merasa iri, merasa terganggu? Apa mungkin bagi Anda Kristen itu adalah sebuah ancaman? Ini ada apa sebetulnya? Ada yang salah dengan cara beragama Anda itu. Ada yang salah dengan keimanan Anda sebetulnya. Dan ada yang salah dengan pemahaman Anda. Ada yang salah ini.
Saya juga kadang-kadang kita ini saban tahun geger geden di media sosial ngomongin Natalan. Ketika hari raya Nyepi nggak ada yang meributkan, ketika hari raya Galungan nggak ada yang meributkan, tidak ada yang kemudian mengharam-haramkan. Bahkan ketika umat beragama Buddha dan Konghucu sedang imlekan, justru umat Islam rame-rame ikut imlekan, pada datang ke petekong, datang ke vihara. Datang ke vihara, ngarep dikasih angpau, kan begitu ya, subhanallah. Loh, nggak ada yang mengharam-haram kan? Nah, ketiba Natalan rame aja setiap tahun. Ada apa? Berarti ada sentimen dong di diri kita. Ada masalah ini sebetulnya. Nah, saya hendak mengucapkan kepada umat Kristiani atas beberapa insiden terhambatnya umat Kristiani melakukan ibadah Natal pada tahun ini. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingin tegaskan bahwasanya mereka sebenarnya tidak mewakili Islam. Mereka tidak mewakili umat Islam pada umumnya. Karena mereka itu sebetulnya kelompok minoritas. Kelompok minoritas pertama, mereka yang hanya bereaksi secara emosional. Orang yang bodoh. Orang yang nggak ngerti agama. Kalau dia mengerti agama, tidak mungkin dia melakukan itu semua. Karena dalam Islam ini tidak boleh berlaku diskriminatif terhadap umat beragama lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina tuhan-tuhan agama lain. Menghina cara beribadah umat beragama lain. Menghina ajaran agama lain. Tidak boleh. Itu di Quran loh. Coba saya ingin bertanya itu kepada para mubalik yang sok-sok paham agama, yang dia menceramahkan agama ini, lalu dia mencaci maki agama lain. Lalu dia populer dan terkenal dengan cara mencaci maki agama lain. Anda belajar dari mana sih sebetulnya? Di dalam Islam ini dilarang kita mencaci umat beragama lain. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, mereka tidak mewakili umat muslim. Mereka kelompok minoritas yang nggak ngerti agama. Atau yang kedua, kelompok minoritas abangan. Ini kejadian sebetulnya. Ada sebuah kejadian nih, saya nggak menyebutkan nama daerahnya. Orang mau bangun gereja dihancurkan. Begitu saya lihat yang menghancurkan itu preman-preman. Islamnya Islam KTP, sholat aja nggak pernah, kerjaannya minum tuak, kerjaannya mabok-mabok di perempatan. Lalu saya tanya, bang, kata saya, ngapa sih gagah amat ngancurin gereja? Kata dia, walaupun saya nggak pernah sholat, ngaji alif bengko aja nggak tahu, tapi kalau ada gereja di kampus saya akan saya hancurkan. Dia sesat perasaan, sesat keyakinan. Dia pikir itu benar. Dia pikir itu jihad agama. Kata saya, itu bukan jihad agama, itu sangat memalukan sendiri. Itu sangat memalukan sekali. Anda mabuk, Anda nggak kenal agama, sholat aja tidak, tapi sok merasa membela agama. Dalam Islam tidak ada larangan umat beragama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Kalau kita ini paham dengan Islam yang rahmatan lil alamin, justru sebetulnya kita mudahkan ketika umat beragama lain ingin beribadah menurut kepercayaannya dan untuk mendirikan rumah ibadah. Lu apa salahnya? Coba kita tampilkan, kita merujuk lagi kepada Nabi Islam yang rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Jadi kita ini punya kewajiban, punya beban moral menampilkan Islam yang indah. Tahsin suratil Islam. Menghias, memperindah wajah Islam yang sesungguhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali semata-mata agar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, Islam agama rahmat, bukan agama arogan, bukan agama marah-marah, bukan menebarkan ketakutan dan ancaman. Jangan begitulah. Cobalah kita timbang perasaan. Seandainya kita di Amerika nggak boleh Idul Fitri, nggak boleh Jumatan di masjid. Kita muslim minoritas di Amerika. Seandainya kita dilarang Jumatan di masjid, dilarang Idul Fitri, kan ngenes di hati. Timbang perasaan, jangan jadi arogan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Itu hawa nafsu semua itu sebetulnya. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa bersikap hangat kepada mereka semua Muhammad.
bersikap hangat, ramah, lemah lembut, menggembirakan. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau bersikap kasar, marah-marah, menakut-nakuti dan berhati kasar, lang faddu min haulik, niscaya mereka semua akan lari dari sekelilingmu. Ini kan sifat ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi yang sesungguhnya. Satu hal lagi yang hendak saya komentari. Beberapa waktu silam misalnya di Cianjur, terkait dengan bantuan korban Cianjur, aksi kemanusiaan dari umat Kristiani berlabel gereja yang sempat ditolak di Cianjur. Loh, apa masalahnya? Ketika umat Kristiani ditanya, mengapa bantuan itu berlabel gereja? Mereka ingin membangun kesan bahwasanya umat Kristen, umat Nasrani, bahwasanya gereja itu peduli dengan kemanusiaan. Apa itu salah? Ya nggak salah. Ketika ada umat beragama Buddha peduli bencana, menggunakan atribut beragama Buddha, boleh-boleh saja. Karena mereka ingin bangun kesan Buddha itu cinta damai, peduli dengan yang lemah dan sedang terkena musibah. Begitupun umat agama Hindu, ketika peduli dengan kemanusiaan, sama dengan kita umat Muslim. Misalnya ada bencana di Kabupaten Karo seperti dulu kan, bencana di Kabupaten Karo yang rata-rata penduduknya non-Muslim. Kita datang ke Karo misalnya memberikan bantuan dengan atribut masjid, dengan atribut beragama Islam. Apa boleh? Boleh. Loh, mengapa itu kita lakukan? Karena kita ingin menyampaikan, ada pesan di sana. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Islam itu peduli dengan persoalan kemanusiaan. Boleh-boleh saja. Misalnya ke Nusa Tenggara Timur atau ke Papua, kita melakukan aksi kemanusiaan dengan atribut masjid, atribut beragama, boleh-boleh saja. Karena memang itu sifatnya agama. Ada dakwah di dalamnya, menyampaikan nilai-nilai moral kepedulian kita dengan sesama. Saya mengajak kepada kita semua, yuk kita berpikir dengan hati nurani dan logika yang sesungguhnya. Sekali lagi saya ingin tegaskan, beberapa insiden belakangan sama sekali tidak mewakili Islam. Karena Islam tidak pernah mengajarkan yang sedemikian rupa. Dan yang kedua, sama sekali tidak mewakili mayoritas umat Islam. Karena itu kelompok minoritas yang nggak paham agama, gagal paham agama dan bersubu pendek. Nah, tinggal dikompori oleh kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi itu kelompok takfiri. Jangankan yang beda agama, dengan yang seagama saja dia bid'ah-bid'ahkan, dia kafir-kafirkan, dan setiap momen begini mereka memang memanfaatkan untuk menciptakan keresahan. Nah, teman-teman, itulah dia salah satu ustadz yang sungguh luar biasa, yang buka suara dan membela umat Kristiani ketika mengalami intimidasi dari sekelompok orang tertentu. Dan kita tahu orang-orang tertentu ini mereka mengatasnamakan agama tertentu. Dan mereka memakai jubah, mereka memakai peci seolah-olah orang yang saleh, orang yang beragama. Tetapi sejatinya mereka ini bukan orang yang sedang beragama. Mengapa? Karena kelihatan di dalam tindakan dan aksi mereka ketika ada agama lain berdampingan dengan mereka, maka yang terjadi adalah mereka ketakutan, mereka gemetar, mereka tergerus imannya. Imannya diguncangkan oleh kehadiran agama lain. Itulah sebabnya mereka melakukan aksi pengusiran, penolakan ibadah umat Kristiani. Misalnya ketika Natal ada orang-orang, oknum-oknum tertentu yang anti dan gencar, tidak suka ketika orang Kristen beribadah Natal. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Di tanggal 8 Desember kemarin, di Kota Bogor, terjadi pembubaran pelarangan ibadah Natal yang dilaksanakan di sana. Mereka datang mempalang jalan masuknya ke gereja, ya, para orang-orang yang berjubah, para orang-orang yang memakai peci, mereka tidak mengizinkan. Nah, ini orang-orang yang mengatasnamakan agama tertentu, tetapi sejatinya mereka bukan orang yang sedang beragama. Karena mengapa? Dari aksi mereka, dari tindakan-tindakan mereka adalah tindakan-tindakan yang sangat kurang ngajar terhadap agama lain. Mereka membawa-bawa nama Allah mereka untuk menolak dan mengusir agama lain. Ini sebenarnya mereka tidak sedang beragama, tetapi mereka ini sedang melawan konstitusi dan melawan hukum. Ya, konstitusi sudah menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang yang memeluk agama masing-masing dan berhak beribadah.
Apa alasan mereka ketika mereka membubarkan, menolak, atau mengusir ibadah Natal kemarin? Izin. Yang ada izin itu adalah pembangunan rumah ibadah, bukan izin beribadah. Itu beribadah itu adalah hak setiap orang yang sudah tertuang di dalam SKB 2 Menteri. Itu adalah ketika pembangunan atau gedung ibadah agama tertentu membangun, maka harus ada izin. Masa ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita harus izin? Doa di rumah tidak perlu ada izin. Ketika ada orang yang melarang, mengganggu, maka ia sedang merampas hak orang tertentu. Seperti kemarin, mereka sedang merampas hak umat Kristiani yang mau beribadah Natal di sana. Harus ditindak secara tegas ya. Saya setuju dengan Ustadz Suparman yang terus memberikan paham yang benar. Dan saya mengikuti terus ceramah beliau. Ini adalah ceramah-ceramah yang nasionalis, yang adem, yang mengedukasi. Dia tidak memberikan ceramah-ceramah yang provokasi. Saya mau katakan, inilah salah satu ustadz yang sungguh luar biasa. Mengapa? Ustadz ini tidak terguncang imannya hanya gara-gara ia berdampingan dengan agama lain. Tidak. Ustadz seperti inilah yang diperlukan di bangsa ini, yang terus menggaungkan, menyuruhkan kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Saya berpikir bahwa aksi yang dilakukan pada tanggal 8 Desember yang lalu mungkin ada indikasi dalang di balik ceramah-ceramah yang memprovokator umatnya untuk mengusir keberadaan agama lain. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar dengan komentar yang bijak dan memberikan komentar yang bermanfaat, sehingga komentar saudara dibaca oleh saudara-saudara yang lain, mereka mendapatkan berkat dan kasih karunia. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.